Nah, ini sebenarnya kenormalan baru atau situasi darurat baru. Ketika begitu banyak pembatasan, ya saya pikir lebih pantas dianggap situasi darurat baru. Nah, ketika dianggap itu sebuah kedaruratan yang baru, maka siapapun pengendali kedaruratan itu bisa berbuat apa saja. Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini suasana Idul Fitri. Ya, masih. Bapak izin Bang. Sama-sama. Sama-sama, Bang. Walaupun kita sudah ketemu di darat ya. Udah salaman gini ya cuman lupa. Ini salaman new normal. Semacam lah. Topi gue ini. Iya. Oh iya, main kali ya. Ini ada nanya, kok pakai topi hari ini? Nah, ini new normal. New normal. Ya. Ini apa-apa yang baru new normal. Iya, apa-apa yang baru new normal. Iya. Ya ini nggak boleh aneh kalian ya. Bang, new normal nih kayaknya lagi trending ya. Trending. Google Trend mungkin ini trending nih. Normal, semua orang membicarakan itu. Normal, bahkan Caldera.id sendiri sudah memiliki kanal sendiri ya. Oh, iya. Kanal new normal. Oh iya. Iya. Kemarin saya dapat informasi dari Pemret Caldera.id. Apa sih new normal itu Bang? Kalau dulu kan kita tahu tuh ada sendal ya. Iya. Sendal, sepatu, new New era. Oh itu beda lagi. Merek. Tapi udahlah, oke lah. Iya, New normal gitu apa kan tuh? bahwa ini kan kita dianggap memasuki satu fase kehidupan yang baru pasca Covid. Walaupun saya rasa aneh gitu. Ya Covid masih ada. Masih ada kan gitu. Nah, intinya adalah masa transisi dari mulai yang pembatasan begitu ketat kepada relaksasi mungkin bahasanya hari ini kan, ada pelonggaran gitu. Nah, hanya persoalannya kan kalau kita merujuk kepada apa yang menjadi standarnya WHO yang selama ini diikuti dalam urusan penanganan COVID. Oke, secara dunia, secara global ya. Gitu kan. Nah, apakah kita misalnya apakah kita memang tetap harus juga mengikuti standar si WHO ini? Standar new normalnya. Karena pada saat penanganannya kita kan ikuti dia nih. Oke. Iya kan? Betul. New normal itu datangnya dari dia. Oke. Iya kan? Penerapannya apakah memang harus seperti yang dia lakukan? Kayak mana rupanya yang versi WHO itu? Yang kita tahu tuh bahwa ada standar bahwa ada kelompok rentan yang harus dilindungi, ya kan? Tempat keramaian yang harus diawasi. Nanti muncul pertanyaan lagi, siapa yang ngawasi, kan begitu. Lalu kemudian ada pemantauan batas wilayah, ada syarat bahwa penyebarannya terkendali, sistem kesehatannya harus kuat, penularan terkendali, tesnya itu 10 sampai 12 ribu per hari gitu. Banyak sekali yang rasa-rasanya kalau kita melihat dalam perjalanan beberapa bulan ini itu di sini kita bilang Medan lah misalnya gitu kan, atau Sumatera Utara itu jauh panggang daripada api gitu. Belum sampai ke sana ya? Belum sampai ke sana tiba-tiba udah berubah fase lagi gitu. Jadi mana ini? Kalau betul itu, tapi kalau misalnya kita berpatokan pada WHO, Iya. saya rasa memang nggak tepat istilahnya new normal Bang. Jadi istilah apa yang paling pas? Kalau saya begini, kalau saya tuh new normal itu simpel aja. Melakukan sesuatu yang selama ini tidak kita lakukan. Oke. Mengerjakan yang selama ini tidak kita kerjakan. Ya. Terus apa lagi ya? Melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah kita lihat, tapi di era new normal ini, itu kita lihat. Dan kita kan sudah belajar nih. 2 bulan terakhir ini kita sudah belajar, misalnya kemana-mana pakai masker. Ini saya berpendapat berdasarkan masyarakat. Kalau tadi abang tuh kan kita harus mendorong pemerintah tuh kayaknya tadi memenuhi itu semua. Iya. Dan itu dikawal dengan regulasi dan sebagainya. Dan dengan situasi yang sudah kita lewati 2 bulan inilah Bang. Nah itu tadi. Sekarang ukurannya apa pengujian? Kita lihat 2 bulan terakhir misalnya. Masyarakat Medan. Oke, kita bicara Medan ya. Nah, karena kan beda kan, Medan, Jakarta, Aceh, Medan gitu. Medan itu kita boleh lihat selama ini. Ada karantina kesehatan. Ya. Tapi di beberapa tempat kita masih
ya terkesan biasa aja lah. Oh iya, dari mulai Jalan Halat sampai Pasar Merah ujung itu nggak ada. Nah itu sampai kemudian tuh sering dirazia ya, sering dirazia oleh aparat pemerintah lah gitu. Kemudian ini sekarang setelah sekian bulan kita sudah belajar untuk dirazia, kita sudah belajar untuk menggunakan masker. Itu banyak pengusaha-pengusaha yang harus tutup tempat usahanya sementara waktu. Nah ini sekarang kita masuk new normal katanya. New normal ini pendapat kita mengatakan bahwa new normal ini semua aktivitas itu akan lebih dilonggarkan. Nah, jadi kalau saya Bang berpendapat new normal itu jangan ikut versi WHO lah. Di kepala kita. Ini versi siapa? Versi masyarakat aja. Ya kalau masyarakat ini maunya bebas-bebas saja udah. Kita berharap ke pemerintah pun ya tengoklah Medan, misalnya Medan nih. Ada berapa PCR dilakukan di Medan ini? Nah itu tak hafal, tak tahu. Kemudian kalau soal misalnya tadi abang sebutkan fasilitas kesehatan. Oh iyalah, betul kalau itu masih ada juga tenaga kesehatan yang pakai jas hujan ya. Ada. Puskesmas kita pun cengap-cengapnya. Iya. Nah itu kan kita nggak apa namanya bang ya. Agak naif juga kita kalau misalnya kita berharap itu dipenuhi dulu, baru kita masuk new normal. Kalau saya. Iya sih, memang betul. Apalagi kan new normal ini kan salah satu upaya untuk menstabilkan kembali ekonomi. Oh iya. Ya kan pasti ke sana arahnya. Gitu. Kalau ekonomi hancur kan pasti ujung-ujungnya kriminalitas tinggi dan sebagainya gitu kan. Nah tapi memang kalau merujuk yang saya sampaikan tadi. Indonesia ini entah kapan lah bisa new normalnya ya, kalau memang standar itu gitu. Oh, standar itu ya? Mungkin pilkada 3 kali lagi belum tentu. Gitu. Tapi gini aja lah bang, yang pertama kita memang harus dorong pemerintah tentunya ya. Kita harus dorong pemerintah untuk memenuhi standar WHO itu, perlu memang. Tapi selama itu belum dilakukan, masyarakat juga jangan ditakut-takuti lagi gitu. Nah itu dia bang, memang ya tadi kan kenapa nanya new normal itu apa, kan nggak boleh pula awak jawab asal-asal ya kan, berdasarkan apa yang kita dengar, kita baca. Gitu. Ada dia ada referensinya, walaupun itu nggak lengkap tapi kira-kira begitu. Nah tapi memang persoalannya kalau kita mau tarik lagi ke belakang, yang abang sampaikan tadi, masyarakat yang ditakut-takut dan sebagainya. Ini saya teringat selama 2 bulan ke belakang itu proses upaya-upaya mitigasi yang dibuat oleh pemerintah itu kan berkutat pada urusan masker, hand sanitizer, segala macam, sampailah sembako, OTG, OTP. Tidak terlihat bahwa ada upaya kalau di bencana itu ada trauma healing ya. Iya. Ya kan ada trauma healing. Jadi bagaimana mental masyarakat, bagaimana psikologi masyarakat, bagaimana urusan ekonomi ini bisa disentuh juga gitu. Rame-rame semua ada di gugus tugas. Ya kan? Gugus tugas Covid. Iya, ya kan. Begitu banyak ini. Kalau dulu SKPD, OPD ya. OPD rame-rame di sana di gugus tugas dan urusannya masker juga. Gitu. Padahal kan misalnya. Oh ada juga pengadaan masker. Ya dengar-dengar, tapi maksudnya pengadaan masker pun gugus tugas ya. Aduh. Misalnya kan begini, misalnya nih ada dinas koperasi misalnya. Dinas koperasi dan UKM misalnya kan harusnya kan di masa yang memang kacau ini secara ekonomi mereka bekerja memastikan UKM tetap hidup. Enggak, udah ada kemarin mereka buat kerjaan talkshow ada tuh kemarin saya baca kemarin talkshow orang butuh makan dia ngajak talkshow tapi udah kan gitulah kira-kira banyak hal yang kita lihat kayak kok kaku kali gitu. Itu pun tidak bisa juga mengejar standar yang ada. Lalu tiba-tiba berubah menjadi new normal. Jadi abang nggak setuju dengan new normal atau punya new normal sendiri? Jadi sebenarnya kan bukan setuju nggak setuju gitu ya. Satu sisi bahwa kita udah tahu sama-sama tadi ada syarat penerapan new normal dan kita merasakan bahwa
pemerintah bahkan belum mampu lah, kira-kira gitu ya. Nah, tapi di sisi lain ada juga kekhawatiran bahwa ini sesuatu yang nggak ada ujungnya. Maksudnya new normalnya tidak akan berakhir? Ya, jadi misalnya bahwa keramaian akan terus diawasi, mungkin dibubarkan dan sebagainya. Kapan ujungnya gitu loh? Itu ada efeknya rupanya? Ya, artinya kan kita nggak bisa melihat bahwa new normal ini sesederhana itu, bahwa kita dulu tidak pakai masker, sekarang pakai masker. Nah, kalau gitu-gitu udahlah ya gitu. Tapi kan kemudian misalnya ada hak menyampaikan pendapat dalam bentuk demonstrasi misal. Oke. Demonstrasi unjuk rasa. Unjuk rasa gitu kan. Nah, ini kan dilindungi undang-undang, ini hak. Iya kan? Sekarang nggak boleh. Kemarin nggak boleh. Masa PSBB dan segala macam. Nggak boleh. New normal tentu ada pembatasan. Ini kan dia protokolnya ketat. So, sampai kapan? Sampai kapan ini nggak boleh? Menarik juga itu. Artinya hak-hak yang selama ini diatur oleh Undang-Undang Dasar kita, Iya. Undang-Undang Dasar 1945, itu pun dibatasi gitu ya? Atau dihalangi? Ya nggak tahu, tapi kan kalau kita bicara soal bahwa keramaian akan diawasi, itu salah satu contoh. Misalnya, kan begitu. Nah, meeting bisa pakai aplikasi. Seminar bisa pakai aplikasi. Apa nanti mau demo pakai aplikasi? Mahal juga bang. Lalu, oke, bisa menyuarakan pendapat dari media katanya. Nah, hari ini kita ada undang-undang ITE yang sangat lentur. Lentur ya. Lentur. Nah, kalau orang bilang pasal karet, kalau kita pakai bahasa lentur lah, kira-kira gitu. Ini kan sulit gitu. Jadi maksud saya, kenapa harus terburu-buru bicara new normal ini? Tapi gini bang, ada yang bilang atau banyak referensi kita yang menyebutkan bahwa new normal ini kan salah satu aspek yang didorong adalah ekonomi. Ya. Nah ini saya di satu sisi saya sepakat dengan ini bang, karena kita sudah ngalamin ya 2 bulan aktivitas ekonomi memang sangat, yang halal pun jadi haram. Kalau kata orang kampung kopak KP. Kalau bahasa ininya itu tadi saya bilang, yang halal pun pekerjaan itu menjadi haram. Kita nggak boleh jualan dalam kondisi pembeli ramai gitu kan, itu sedih kita ya bahwa hal itu menjadi yang normal pula belakangan. Nah, makanya ada istilah new normal untuk membuat terminologi baru dengan kondisi yang baru ke depan. Nah, ini abang melihatnya gimana? Kalau untuk soal ekonomi lah misalnya. Ya, memang dilema. Makanya saya bilang kan di awal bukan menolak, tapi melihat bahwa ini jangan terburu-buru lah. Ini kan terlihat tergesa-gesa gitu ya. Ini kalau kita mau runut lah ini ya, kita runut dari awal sekali. Dari awal sekali, bagaimana pemerintah itu mendengungkan bahwa kita siap dengan corona. Menghadapi corona ini, kita punya sekian ratus rumah sakit standar internasional segala macam. Nggak lama kemudian ada desakan bahwa Indonesia nggak ada COVID gitu kan. Kemudian tiba-tiba ada COVID, lalu situasi horor tuh dibangun luar biasa, ya COVID sama dengan mati kan gitu ya. Saya ingat betul kemudian Bloomberg buat merilis berita, merilis data tentang bagaimana kejadian di Wuhan, di Itali, begitu ada kelompok rentan, ada kelompok tidak rentan dan sebagainya. Barulah kemudian pemerintah menyampaikan itu. Di sini saja sudah kurang pas saya rasa ya, karena harusnya ini kan udah tahu dari awal. Contoh kan begitu. Sudah. Iya, perjalanannya ini saja sudah menjadi sesuatu yang tidak ideal gitu. Kita lihat, ya kan. Lalu gembar-gembur PSBB, semua dibatasi apa segala macam. Mudik dilarang atau pulang kampung dilarang, seketika berdamai, lalu new normal gitu. Ini bagaimana gitu? Kita kan bingung gitu. Berarti gini lah, new normal dalam konsep abang itu yang bagaimana? Kalau dari sudut pandang saya kan selalu sederhana saja. Saya ya sederhana saja secara pribadi.
pakai masker, ya udah pakai masker. Di rumah ada kok stok masker, hand sanitizer. Hari ini harga alkohol udah turun kok. Ya tapi kalau betul. Tapi kalau kita tarik ke skop yang lebih besar, Nah itu tadi, ketika ada pembatasan pada urusan pada keramaian misalnya. Tadi demo contoh satu, oke demo orang bilang demo itu apa gitu, demo itu negatif dan sebagainya. Nah oke, ada orang berdagang, jualan, ada pasar, ada orang kawin, ya pesta pernikahan yang dibatasi dan sebagainya. Nah, ketika ada pembatasan, ketika ada aturan, tentu ada yang namanya punishment. maka harus ada yang dihukum. Harus ada yang dukung. Konsepnya belum tahu lah kita ini. Kita nggak tahu lah seperti apa, apakah denda atau apa macam-macam, nggak boleh kawin 2 kali misalnya, itu. Tapi kan artinya ada yang ditugaskan untuk mengawasi. Nah, di sini kan ada peluang untuk memainkan sesuai perannya. aturan itu, gitu ya. Negatif, positif itu peluang itu tetap ada, gitu. Nah, di sisi lain, sosialisasi penyadaran juga ke masyarakat juga kita bilang minim, gitu, minim. Menarik juga itu bang. Mungkin ada yang mengalami misalnya waktu mudik kemarin kita harus melakukan PCR kalau mau terbang. Terus ada yang jual beli surat itu katanya isunya gitu ya. Itu kan isunya. Tapi itu kondisi new normal atau enggak menurut abang? Itu sudah new normal kok saya rasa. Kalau kita mau bilang itu sesuatu yang baru, itu kan sesuatu yang baru semua. Tapi itu nggak normal. Kalau kemudian kebijakan itu, Ya itulah dia, new normal itu nggak normal, jadi gimana? kawat lah kalau itu. Kalau terminologi new normal semacam itu bang, saya pikir kita harus memikirkan ulang soal new normal itu. Ya, makanya kan sejak awal. Ini kok jadi serius kita nih? Iya. Kenapa saya tarik ke belakang gitu? Dari mulai negara bilang kita siap, kemudian ada pihak-pihak yang mengatakan nggak mungkin Indonesia nggak ada corona dan sebagainya, kita ikut new normal kita juga ikut gitu kan. Nah, ini kan membingungkan masyarakat. Pertanyaan saya yang sebenarnya hari ini sangat mengganggu adalah kapan ini berakhir? Soal kapan berakhir, kita lihat juga situasinya ya. Mungkin nanti kita sebagai warga negara yang baik, tentu kita berharap pemerintah bisa memberikan jawaban soal itu. Tapi selagi kita menunggu jawaban itu, maka yang harus kita lakukan adalah mengikuti dulu kan bang. Artinya kita harus melewati hidup ini secara new normal. Iya, betul. Tapi kalau saya poinnya adalah bagaimana sesuatu yang tidak normal itu jangan dianggap normal. Misalnya seperti yang abang bilang tadi, unjuk rasa dilarang, dibatasi. Padahal itu dibolehkan secara undang-undang. Kan bisa jadi ya kalau kita berpatokan pada keramaian itu akan diawasi dengan protokol ketat, maka unjuk rasa kan bagian daripada itu. Oke bang, menariknya begini, saya punya pandangan sesuatu yang tidak normal ya tidak normal. Jangan kemudian sesuatu yang tidak normal itu dianggap new normal. Nah ini pandangan yang sangat mendasar ya. Menurut abang, hal-hal yang lain yang mungkin bisa dianggap new normal, padahal itu nggak normal sebenarnya. Tadi abang udah contohkan misalnya soal unjuk rasa, itu kan diatur undang-undang. Mungkin ada hal lain nggak bang? Iya pastinya banyak ya, cuma kan kita belum mengidentifikasi dan hari ini ulasan soal itu kan juga masih sangat minim. Kita masih disampaikan bahwa ini relaksasi ekonomi, ayolah pakai masker udah biasa kok, kan kira-kira gitu. Nah pertanyaannya ini sebenarnya kenormalan baru atau situasi darurat baru. Ketika begitu banyak pembatasan, ya saya pikir lebih pantas dianggap situasi darurat baru. Nah, ketika dianggap itu sebuah kedaruratan yang baru, maka siapapun pengendali kedaruratan itu bisa berbuat apa saja. Kekhawatirannya
Wajar saya rasa kalau saya ada kekhawatiran ke sana gitu, karena dalam proses kedaruratan yang lama yang kemarin juga kan kita melihat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pertanyaan yang ini kuanggaplah abang misalnya. Janganlah. Dalam kali ini kan hanya kekhawatiran apa ya, masyarakat awam ya yang mungkin sedikit lebih kritis kali lah gitu, melihatnya tidak sesederhana itu soal masker, soalnya kalau kita membahas masker ya, ada babnya sendiri. Oh, nanti masker akan jadi lifestyle, akan ada masker fashion. Nah itu udahlah gitu, itu biarkan aja itu terjadi. Jadi kalau dengan cerita-cerita tadi, berarti sebaiknya kita tidak usah bahas COVID ini terus-menerus, karena kehidupan kita kan nggak COVID melulu ya bang. Ini gimana? Kalau abang melihat gimana? Karena kita juga ada hal-hal lain yang mempengaruhi kita gitu, nggak hanya COVID. Memang betul kita sudah berdampingan dengan COVID nih sekarang. Tapi kan nggak hanya itu urusan kita. Kita juga nggak merasa tidak harus itu saja informasi yang kita terima gitu. Nah ini gimana menurut lo? Iya, memang mungkin itu pula maksud new normal itu enggak, kira-kira? Nggak tahu lah aku. Cara melupakan pelan-pelan gitu. Merupakan Pelan-pelan. Tapi ada pula protokolnya kan? Kalau abang lihat, bisa nggak kita hal-hal lain juga kita beritakan gitu, atau kita cari informasinya. Dalam konteks media, iya memang harusnya isi kepala kita ini diisi dengan hal-hal lain yang lebih variatif. Ya saya pikir kalau untuk bagaimana kita merawat kekritisan kita, ya saya pikir dengan mengonsumsi informasi yang variatif. Gitu ya. Ya, kita sadar memang bahwa hidup kita sekarang sudah dipengaruhi COVID, gitu kan? Ya. Tapi kan ceritanya mau cerita COVID aja kita. Kita sebenarnya nggak mau mencerita COVID ini. Cuma dengan penerapan new normal ini, nah, itu kekhawatirannya juga. Makanya saya bilang, kapan ini berakhir? Ya kalau memang kalau memang tidak tahu kita kapan berakhir. Jadi kita bahas apa gitu? Kita bahas new normal terus. Kita bahas COVID terus. Iya. Ya nggak move on lah kita. Iya, betul. Tapi kalau di new normal ini anak sekolah jangan dulu lah ya. Menurut abang? Ya. Jangan dulu. Jangan lah udah. Biar dari rumah aja dulu. Rumah aja lah. Toh udah kok selama ini berjalan kok. Ujian nasional lagi berjalan. Uang sekolah kurang lah. Sebagai orang tua yang punya anak sekolah, iya. Oke, kembali lagi bang. Kalau kita terus-terusan membicarakan COVID, tentu itu di satu sisi positif. Kita menjadi lebih aware ya. Yeah. Kita akan terus-menerus untuk dilatih untuk was-was dengan COVID. Tapi kalau terus-terusan juga jangan sampai juga informasi COVID ini juga menutupi informasi-informasi lain. Kalau itu sepakat. Yang kita sangat butuhkan, misalnya kita butuh informasi berapa jumlah lagi, berapa nilai tukar dolar sekarang. Butuh kita informasi itu. Berapa bang sekarang? Nggak tahu. Tahu kan? Nggak tahu. Karena memang mungkin lagi redam beritanya, informasinya. New normal ini akan tetap kita bincangkan, akan tetap kita bahas, melihat situasi yang berkembang di masyarakat. Ya, dari sudut pandang masyarakat itu. Tapi kalau pemerintah saya rasa menerjemahkannya sederhana aja dengan peraturan udah. Mereka siapkan begitu banyak protokol-protokol yang nggak membuat kita terkejut-kejut mungkin ya kan. Dan ini menjadi sebuah bisa jadi mainan baru bagi orang-orang yang bertanggung jawab. Mungkin berarti kita berharap pemerintah atau pihak-pihak yang berkompeten mengatur kita, yang mengatur kita itu lebih melibatkan kita lah ya gitu ya bang, melibatkan masyarakat lah. Harusnya iya. Sama agar new normal ini sama-sama bisa jalan gitu. Iya, dan semoga juga tidak diterapkan secara parsial. Ya, harusnya parsial sih, gitu. Kan tiap-tiap tempat beda. Iya ya. Tempat beda. Mungkin di Komat sama di Perumnas Mandala juga beda. Ya itu betul lah. Itu akan sangat bergantung dari bagaimana
situasi masyarakatnya juga kan, bagaimana menerapkan new normal tadi. Iya. Tapi kita hanya berharap masyarakat dilibatkan secara penuh agar bisa sama-sama melaksanakan new normal itu, seperti yang apa yang diharapkan pemerintah dan seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Ya intinya bahwa tak terbantahkanlah tiap-tiap tempat itu punya kebiasaan berbeda-beda. Dalam penerapan new normal. Kebiasaan sehari-hari berbeda-beda. Maka harusnya aturannya juga menyesuaikan. Jangan mempersulit masyarakat gitu. Berarti kalau seperti itu berarti pemerintah daerah juga harus lebih bijaksana ya, Ya, cerdas juga. ya jangan dia duplikasi Jakarta punya misalnya gitu. Pikir menarik Bang. Nanti kita bahas lagi soal new normal ini dengan mungkin perkembangannya akan sangat dinamis. Setiap minggu kalau kita bahas new normal ini beda-beda lagi statement ini. Beda-beda. Saya pikir itu aja. Kita bertemu lagi dalam podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.